madunya. Puji nama Tuhan, haleluya. Biarlah kita terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Biarlah saat ini kita lanjut lagi dengan pujian girang-girang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin, haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus. Haleluya. Katakan dengan teman, nama Yesus. Amin, haleluya. Menara yang kuat, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Haleluya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
hanya nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagimu Tuhan. Kami naikkan pujian bagimu. Sorak-sorai hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Hanya nama Yesus yang memberikan perlindungan. Hanya nama Yesus, Dialah penolong kita. Dialah yang selalu sanggup membawa kita. Dia yang sanggup mengangkat saya dan saudara masuk di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya Yesus, Engkaulah penolong kami Tuhan. Penolong yang selalu setia. Amin. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Haleluya. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi pujian ini. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Penolong yang selalu setia. Dia selalu setia terhadap Engkau. Dia yang selalu memenuhi keperluan kita semua. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh benar Tuhan. Oh Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap
percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Amin, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, oh Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Engkaulah penolong kami Tuhan, Engkaulah pelindung kami Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami berseru haleluya, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, glory. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini refnya, dengan hormat nanti Ibu Sugiono akan bawa dalam doa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Apa ya dialah bangsa, dialah bangsa. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah akan Engkau Puji Tuhan nama. Yesus. Haleluya. Segala puji dan syukur Haleluya. dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu Amin. yang kudus. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau, agungkan, tinggikan, muliakan Engkau Tuhan. Engkau Amin. ada di tengah-tengah Tuhan, oh, rumah Glory, ibadah-Mu haleluya. Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau bimbing kami, Engkau peliharakan kami ya Tuhan. Engkau akan mengatur langkah-langkah hidup Amin. kami oleh Haleluya. kasih dan kemurahan Oh, daripada-Mu puji ya Tuhan. Bapa. Amin. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang tiap hari kami perbuat kepadamu. Kiranya Tuhan mengampuni kami Tuhan. Ampuni akan segala kebodohan kami ya Tuhan. Engkau ampuni kami ya Bapa. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita di dalam mengiring kepadamu ya Bapa.
Berikan hati yang penuh damai dan sejahtera-Mu di dalam menyembah dan mengasihi akan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang kudus. Engkaulah Bapa kami yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami masih bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Ini semua adalah kasih dan kemurahan daripada-Mu Bapa. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kuatkan kami terus dan bimbing kami semua dengan kasih-Mu. Kau juga berkati Tuhan sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberikan yang sakit, Engkau sembuhkan yang lemah, Engkau kuatkan dalam kesusahan. Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Berkati mereka juga yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Tibakan dengan baik, dengan selamat di tempat ini dengan baik ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan bagi baik tim musik, singer Tuhan, baik tamborin Tuhan Yesus. Baik Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Engkau kuatkan mereka. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang kudus dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau kuatkan kami terus Tuhan. Engkau peliharakan kami. Hidup kami Tuhan akan selalu ada di dalam Engkau Yesus. Karena Engkaulah Allah kami yang kudus dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terpujilah akan Engkau. Terpujilah akan darah-Mu Yesus. Segalanya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ini Bapa dalam tangan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Agar firman-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala perkara kita serahkan sama Tuhan sebab Dialah yang sanggup menolong saya dan saudara sekalian. Puji Tuhan. Bisa gedein sedikit soalnya saya serak ya. Batuk-batuk jadi. Puji Tuhan, kita akan lihat firman Allah pada pagi hari ini di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca saja bagian pendek ya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 bagian A saja. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca ayat 10 bagian A saja. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Puji Tuhan. Ayat yang sebelumnya di situ ditulis mengenai Yakub atau adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah yang sudah dipilih oleh Allah dari sekian banyak bangsa pada waktu itu. Mereka juga menghadapi begitu banyak masalah di dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat Allah. Tapi seperti dalam ayat ini, maka Tuhan memberitahu kepada mereka, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kelihatan pendek ayat ini. Tetapi di dalam ayat ini kita akan lihat bahwa memiliki suatu arti yang perlu kita tahu. Bahwa takut ini bukan produk daripada Allah. Tapi takut ini adalah produk daripada iblis itu sendiri. Pada waktu Allah ciptakan manusia di Taman Eden, Allah tempatkan mereka. Mereka tidak mengenal itu apa itu takut.
Rasa takut mereka tidak tahu. Mereka hidup tenang, aman, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesenangan. Setiap hari mereka nikmati itu. Tidak ada rasa takut. Mereka tidak tahu, oh bagaimana sih rasa takut. Seperti apa sih rasa takut itu. Mereka tidak tahu. Tetapi pada waktu mereka berdosa, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Pada waktu mereka memberontak kepada Allah itu sendiri. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang hilang daripada mereka. Yang tadinya mereka aman, tentram. Mereka itu tadinya tidak ada yang membuat mereka takut. Tapi setelah mereka tidak taat, setelah mereka berbuat dosa, maka apa yang terjadi? Alkitab memberitahu dalam Kejadian 3, takutlah mereka. Perasaan takut itu muncul oleh sebab ketidaktaatan manusia. Rasa takut itu muncul oleh sebab mereka itu hidup di dalam dosa dan itu jahat di mata Tuhan. Di dalam bahasa Greka, kata takut ini dibagi dalam 3 pengertian. Yaitu kata takut dalam bahasa Greka pertama yaitu podos. Podos itu rasa takut yang normal, yang biasa saja. Misalnya, jangan minum es takut nanti kena batuk, contoh. Jangan nyebrang takut ada disambar motor atau apapun itu. Takut yang normal-normal saja, yang tidak akan mempengaruhi jiwa. Itu namanya podos. Takut yang biasa-biasa saja. Tapi kedua, ada kata takut itu dalam bahasa Greka pengertiannya eliabdeia. Itu artinya takut dan hormat kepada Allah. Kita perlu takut dan hormat kepada Allah. Mazmur pasal 1, beribadahlah kamu dengan hormat dan gemetar. Jadi tidak gampang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, hormat, dan gemetar katanya. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 di situ dikatakan, oleh sebab kamu akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apakah itu yang tidak tergoncangkan? Kerajaan surga. Maka oleh sebab kamu menerima nanti kerajaan surga yang kekal senang, maka kamu harus beribadah kepada Allah dengan takut dan hormat kepada Allah. Itu harus. Takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat kejahatan, dan hormat kepada Allah dengan sungguh-sungguh hati. Kita bisa menghormati seseorang dengan baik, apalagi Allah kita, juru selamat kita, pencipta langit bumi yang memiliki surga. Kita tentu akan lebih memberikan hormat kepada Allah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Itu arti takut dalam bahasa Greka kedua eliabdeia. Takut dan hormat kepada Tuhan. Wow, ini akan mengakibatkan kita kalau takut dan hormat akan sanggup kita memelihara jiwa kita, roh kita. Kita makin dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati
pertolongan janji Allah terus diberikan karena kita hormat dan takut akan Allah. Tapi yang ketiga, dalam bahasa Greka itu disebut apa? Yaitu delia. Apa itu delia? Artinya rasa takut yang berkelebihan. Rasa takut yang terlalu takut. Rasa takut yang seperti inilah yang dapat menteror kita manusia. Iblis pun akan bekerja di dalamnya. Dia bisa menjadi provokator untuk mendatangkan rasa takut yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam Matius 21 di situ Tuhan Yesus sudah memberitahu. Pada akhir zaman banyak orang yang akan mati oleh sebab ketakutan. Kita lihat bahwa rasa takut yang berkelebihan ini sangat-sangat merusak. Sangat merusak. Ironisnya, rasa takut yang berkelebihan ini itu ada di mana-mana. Sebab ada roh, satu kekuatan dari iblis bekerja di dalamnya. Menteror manusia, termasuk kita orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita akan terus hidup di dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Dunia sekarang sedang dihantui dengan ketakutan yang berkelebihan seperti ini. Itu yang kita lihat. Berita-berita yang muncul. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Bagaimana ini, bagaimana itu. Wah, kalau kita ngikutin saudara-saudara, ini mendatangkan rasa takut. Ini yang iblis mau. Supaya orang akan terbawa kepada ketakutan. Sebab Alkitab juga sudah memberitahu bahwa Tuhan tahu manusia itu rentan dengan rasa takut. Makanya dalam Alkitab itu ada 365 kurang lebih kalimat yang mengatakan jangan takut. Jangan khawatir, jangan takut. Dalam 1 tahun kita ada kurang lebih 360-an hari. Satu hari sudah ada jaminan dari Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Tuhan tahu. Dunia yang kita huni ini adalah dunia yang penuh dengan teror ketakutan. Makanya Tuhan menjamin kita. Jangan takut, jangan takut. Selesai hari Sabtu, kita besoknya ada jaminan Allah. Hari Minggu, hari Senin, setiap hari ada jaminan Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan takut, terlebih yang namanya takut yang berkelebihan seperti ini. Sebab secara medis saja, ya, menurut penelitian para medis ahli dalam ilmu kesehatan, bahwa kalau orang sudah takut berkelebihan, sebetulnya banyak sekali, tapi saya catat saudara-saudara, itu secara fisik dulu, tubuhnya, itu akan membuat orang susah tidur. Orang kalau susah tidur itu akan berbahaya untuk fisiknya, tubuhnya. Malah ada dokter yang mengatakan kalau orang sudah tidak bisa tidur selama 30 hari, dia akan mati. Orang keterlaluan takut, dia susah tidur. Itu fakta. Lalu berikutnya,
Orang yang ketakutan sulit fokus, sulit berkonsentrasi. Hidup ini harus fokus. Fokus dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga. Wah, pokoknya banyak hal yang harus kita fokus. Kalau kita tidak fokus, kita jadi apa manusia ini? Tapi kalau ketakutan yang begitu hebat muncul, orang tidak akan jadi fokus. Lalu begitu juga seterusnya. Dikatakan dada akan berdebar-debar. Atau jantung akan berdebar-debar. Coba saudara ketakutan, jantung tok. Biasanya jantung itu detaknya 80 normal. Tapi bisa 100 lebih. Kalau sudah kencang begitu, awas. Bahaya. Orang yang ketakutan seperti itu, para medis katakan, mengeluarkan keringat dingin. Keringat perlu. Kalau orang olahraga, bekerja apa, keluar keringat itu sehat. Tapi kalau keringat dingin itu beda. Itu keringat yang tidak normal. Apalagi mudah capek. Orang kalau sudah ketakutan mudah capek. Apalagi orang kalau ketakutan pencernaannya akan terganggu. Saking takutnya, tiba-tiba perut mulus, pencernaannya terganggu karena terlalu takut. Ini efek dari takut yang berkelebihan akan merusak tubuh kita. Bayangkan. Bahkan otot akan menjadi nyeri menurut penelitian ilmu kesehatan. Otot jadi kejang-kejang. Mulut juga jadi kering. Makanya orang minum lagi, minum. Karena dia tegang, minum. Mulut jadi kering. Dan juga dikatakan organ dalam tubuh manusia yang sangat penting, yaitu lambung, paru-paru, apalagi jantung, dia bergerak tidak normal. Masih banyak lagi orang yang takut yang berkelebihan. Efek di dalam fisik tubuh ini itu merusak tubuh ini. Dan kalau kita tidak bisa mengatasinya, dia akan terus meningkat, terus bertambah, dan membuat orang itu sakit. Tahu-tahu, wah kenapa? Ya sudah parah. Kenapa dokter tidak bisa lagi tangan? Itu dimulai daripada ketakutan yang tidak mampu diatasi. Yang kedua, efek kepada jiwa kita. Sebab kita punya jiwa selain tubuh. Jiwa kita pun, mental kita, kalau ketakutan pasti akan terganggu. Bisa stres. Waduh. Orang kalau sudah stres itu segalanya hidupnya tidak tenang, tidak aman, gelisah. Apalagi depresi. Wah, berat banget. Sulit banget. Sudah stres, meningkat jadi depresi. Tidak tahu akan melakukan apa. Lakukan ini salah, lakukan itu salah. Apalagi akibat daripada ketakutan yang berkelebihan yang akan membuat jiwa kita terganggu. Di situ dikatakan juga bahwa
batin kita terganggu. Batin kita tertekan. Makanya ada kan istilahnya tekanan batin. Kenapa ya? Kelihatan seperti tidak sakit, tapi kok makin kurus. Tapi kok kelihatan lemes. Tekanan batin. Karena mental. Oleh sebab ketakutan. Dan bisa meningkat lagi menjadi putus asa. Karena jiwa goncang. Makanya banyak orang yang mengambil jalan pintas. Kalau sudah batinnya tertekan. Dia sudah stres, dia sudah depresi, putus asa. Bunuh diri. Itu jalan pintas dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan. Bahkan pun ada orang yang berKTP Kristen bisa bunuh diri. Karena tekanan batin yang begitu kuat. Ini orang yang takut berkelebihan. Fisiknya bisa rusak. Jiwa mentalnya pun bisa rusak. Ini kita lihat dampak daripada ketakutan ini. Itu begitu luar biasa, merusak ya fisik mental kita. Nah, kita menghadapi dunia yang tidak menentu. Kabar ini, kabar itu membuat kita stres, membuat kita bisa depresi, membuat kita bisa bagaimana ini? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana anak-anak saya? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang seringkali membuat manusia tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini. Karena tekanan dalam jiwa. Makanya tidak heran saudara. Raja Daud di dalam Mazmur 42. Pada waktu tekanan datang dalam jiwanya. Dia berkata, hai jiwamu, mengapa engkau tertekan? Hebat, saya belajar di situ. Kita bisa berkata kepada jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah tertekan, jiwa kita stres, mental kita bisa depresi, mengarah kepada putus asa. Kita berkata dengan iman, hei jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah dan mengucap syukurlah. Itulah lawan daripada kalau tertekan. Berharap sama Tuhan, bukan kepada manusia. Dan bersyukur kepada Tuhan, bukan bersungut. Kalau orang sudah mendapat tekanan, stres, depresi, dan sebagainya, malah dia mungkin bersungut kepada Tuhan, maka dia akan makin tidak akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Daud dia tahu. Dia katakan sampai 3 kali. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah dan bersyukurlah kepada Allah. Sampai Daud bisa umur lanjut, putih rambutnya, penuh kemuliaan dan penuh kekayaan. Apa artinya? Dia lewati semua perjalanan hidupnya dengan segala tekanan batin. Baik secara fisik, dia tahu bagaimana mengantisipasinya. Dan itu pun tekanan fisik, tekanan jiwa, mental kita akan berpengaruh kepada roh kita, rohani kita. Jikalau fisik tubuh kita itu mengalami tekanan seperti tadi saya katakan, mental jiwa kita pun mengalami tekanan. Itu berpengaruh kepada rohani kita. Sehingga bisa membuat kita bisa menjadi lemah di dalam mengikut kepada Tuhan. Kita tidak semangat mengikut Tuhan. Kita jadi pasif di dalam Tuhan. Tidak bergairah di dalam mengikut kepada Tuhan. Bermasa bodoh.
kasih akan Allah menjadi tawar. Ini akibat-akibat tekanan-tekanan yang muncul secara fisik, secara mental, secara rohani. Merusak semua. Rusak semua. Itu bahaya. Amsal Sulaiman mengatakan dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran itu akan membuat engkau menjadi bungkuk. Bayangin. Bukan bungkuk secara fisik. Rohanimu jadi bungkuk. Kalau engkau terus takut, diliputi dengan ketakutan, terus begitu. Jadi bungkuk rohani. Matius 13 memberitahu. Kalau engkau penuh dengan kekhawatiran, engkau tidak akan pernah menghasilkan buah. Tidak akan. Sebab dihantui dengan kekhawatiran, diliputi dengan kekhawatiran. Jadi secara fisik, secara mental jiwa kita, secara rohani, kita bisa hancur. Dan ini yang iblis suka. Ini yang iblis tunggu. Dia ingin melihat kita supaya putus asa, kecewa, tersinggung, menjadi lemah ikut Tuhan. Tidak bersemangat mengikut Tuhan. Ini yang Tuhan mau, yang iblis mau, yang iblis mau. Tetapi kita lihat dalam firman Allah ini. Tuhan berkata, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Coba sama-sama kita katakan ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Lagi. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Ini Tuhan yang katakan. Tuhan tahu fisik kita tidak mampu. Mental kita pun seperti itu. Rohani kita pun bisa hancur. Oleh sebab karena roh ketakutan begitu menguasai. Apalagi akhir zaman ini. Tuhan Yesus sudah katakan banyak orang yang akan mati pada akhir zaman menjelang Tuhan datang. Oleh sebab karena ketakutan. Roh ketakutan ini itu merusak, sangat merusak. Sedangkan kita ada di dunia ini. Roh ketakutan selalu mengintai kita. Dia tidak diundang. Dia bisa datang waktu siang, pagi, sore, malam, subuh. Dia bisa datang dan mau menguasai akan kehidupan kita. Tujuannya menghancurkan fisik kita. Menghancurkan mental jiwa kita. Menghancurkan rohani kita. Makanya Tuhan jauh-jauh sudah tahu. Kepada mereka yang percaya. Kepada umat pilihan Allah dalam Yesaya 41 ini. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Apa yang hilang pada waktu Adam dan Hawa. Waktu di Taman Eden. Allah kembalikan. Sebab pada waktu mereka, saya ulangi, melanggar, berdosa, tidak taat kepada perintah dari Tuhan, maka perlindungan Allah, providensia, pembelaan dari Tuhan tidak ada lagi pada mereka. Kaget mereka. Mereka belum pernah merasakan apa itu takut. Mereka belum tahu apa itu takut. Tiba-tiba takut. Jadi takut itu produknya iblis. Dan rasa takut itulah
yang menghantui setiap manusia, termasuk saya dan saudara-saudara. Rasa takut yang hebat melanda kehidupan kita, merugikan, saya ulangi, fisik kita, mental jiwa kita, merugikan rohani kita. Sangat merugikan. Makanya pada minggu pertama pada tahun 2025 ini, saya ingin sampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan berkata, jangan takut karena aku beserta kepada engkau. Engkau bapak-bapak, Tuhan katakan jangan takut hai bapak-bapak karena aku sertai engkau. Ibu-ibu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Pemuda remaja, jangan takut sebab Allah menyertai kita. Ini kita pegang. Tapi kalau kita merasa, wah saya bisa, saya kuat, saya bisa jalan sendiri, jalan sendiri. Saya tidak perlu bergantung sama Tuhan. Tidak perlu disertai oleh Tuhan. Engkau akan melihat perjalanan hidupmu jatuh bangun dan engkau akan terperosok lebih dalam. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa. Sudah bukti dari pengalaman hidup manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Di luar Tuhan kita tersesat. Di luar Tuhan kita ini akan mengalami banyak-banyak hal yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Yang sangat membuat saya tergugah, yaitu Tuhan katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Siapa kita sampai Tuhan mau menyertai kita? Kalau orang orang pejabat tinggi, orang yang konglomerat mungkin, dia itu keturunan raja-raja, orang-orang hebat. Banyak yang tidak peduli, apalagi siapa kamu? Kamu rakyat jelata, kamu orang biasa, ya. Buat apa? Manusia seringkali memilih, kalau engkau karena engkau saudara dari pejabat, jangan takut, aku akan backing engkau. Tuhan tidak memilih orang, siapapun kita, mau pintar ataupun kita tidak pintar sekalipun, mau kaya atau kita orang sederhana, miskin sekalipun, tidak peduli. Yang penting kita datang kepada Tuhan, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku terbatas kemampuan saya, terbatas kepintaran saya. Tuhan tolong saya tidak mampu berjalan sendirian. Sertailah saya Tuhan. Kalau kita berkata dengan iman seperti itu memang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menolak kalau kita berkata seperti itu kepada Tuhan. Apa sebab? Di dalam Yesaya pasal 7, di situ satu nubuatan sudah dikatakan di dalam Alkitab. Anak darah akan melahirkan. Yang kita tahu itu adalah Maryam yang dipilih oleh Allah. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan namakan dia apa? Immanuel. Amin. Ini kehebatan Tuhan. Namakan dia Immanuel. Dia tidak disuruh nama Yesaya. Dia tidak disuruh nama Daud. Dia tidak disuruh nama Simpson. Tidak. Dia disuruh nama oleh Allah. Namakan dia Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Itu arti nama Immanuel. Lalu dalam perjanjian baru,
waktu Yusuf dan Maria didatangi oleh malaikat Jibril, dikatakan Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Dan dia akan nanti melahirkan seorang anak laki-laki. Dan namanya disebut Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Amin. Jadi ini yang kita lihat. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita terbatas. Tuhan tahu kita banyak kekurangan. Kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita di dunia yang gelap ini. Sebab ada iblis yang jahat selalu menteror. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan tahu perjalanan kehidupan kita akan melewati banyak masalah dalam hidup ini. Tapi Tuhan sudah berjanji. Baik dalam Yesaya 7, dalam Injil Matius pertama disebutkan. Namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi saudara, nama Yesus itu jaminan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dia pertaruhkan namanya. Selain arti nama Yesus itu adalah juru selamat. Dan namanya juga disebut Immanuel. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus. Yang adalah Allah. Pencipta langit, bumi dan segenap isinya. Dia datang melalui pengorbanannya. Melalui dia tersiksa dan dianiaya. Dan dia mati. Lalu dia bangkit naik ke surga. Dan dia sudah berjanji. Tidak saja memberikan kita keselamatan. Hidup yang kekal. Dengan percaya kepada dia. Tetapi aku akan tetap menyertai kamu. Kalau kita pekah dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa tahu, kita bisa mengerti, kita bisa sadar. Tuhan selalu sertai kita. Berapa kali saya mengalami ancaman dalam soal perjalanan. Saya pernah cegat bus jam 5 subuh pergi ke Jakarta. Dia tidak berhenti. Bus sahabat. Saya pikir, kok saya sudah jauh, sudah stop. Akhirnya mungkin 15 menit lewat mobil saya berhenti. Tapi apa yang terjadi? Lewat Cikalong, mobil yang saya tumpah tadi cegat tidak mau berhenti, masuk ke pelosok. Wah Tuhan melindungi saya, sertai saya. Saya pergi ke Cirebon naik Luragung. Begitu juga pernah naik mobil dia nggak berhenti. Saya naik bus lain, kertas maya. Mobil yang saya berhentiin tadinya tidak saya naik, begitu juga tertabrak. Ada banyak hal yang kita alami dari hari ke hari. Kita tidak sadar, kita disertai oleh Tuhan. Dia luputkan kita dari mara bahaya. Dia luputkan kita dari maut. Dia luputkan kita dari segala apapun yang mungkin datang menyusahkan atau menyakiti kita. Kalau kita peka untuk hal ini, Tuhan akan senang. Kita menghargai akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau cerita bisa panjang sekali. Kesaksian-kesaksian. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam soal pelayanan.
dalam soal makan dan minum, wow, dalam soal ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tuhan tidak membiarkan sepanjang kita berharap bersandar kepada Tuhan, maupun secara fisik kesehatan kita, secara ekonomi keuangan kita, makan minum kita. Kalau betul-betul kita tahu bahwa Allah itu selalu menyertai kita, kita jangan takut. Kita akan lihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Jangankan kita bangun pagi saja, menghirup udara segar pagi, itu sudah mujizat dari Tuhan. Itu bukti penyertaan dari Tuhan. Ada banyak orang waktu tidur, bangun sudah nggak ada. Ini berapa minggu ini saudara, saya lihat di grup WA saya, Facebook saya, si ini mati. Setiap hari, 2-3. Itu apa? Pendeta-pendeta. Baik wanita, baik pria. Sudah mati. Tadi malam saya lihat, waduh, ini pendeta yang saya kenal banget. Mati lagi. Banyak sekali. Yang tadinya kelihatan tidak apa-apa. Loh, kok kemarin ku sehat, kok kenapa sudah mati? Oh, tadi malam baru ngomong. Teman saya di Surabaya. Malam Natal dia kasih WA saya, selamat tahun baru Bro Benny. Besoknya dia mati. Dia cuma pergi ke kamar mandi, jatuh dari kamar mandi, plus mati dia di situ. Ini. Kalau kita boleh ada sampai saat ini semua penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak hargai penyertaan Tuhan, Tuhan sedih. Meremehkan Tuhan. Kalau saya dan saudara tahu menghargai penyertaan Tuhan dari hari ke hari, Dia berikan kita nafas, Dia berikan kita kehidupan, Dia berikan kita makan minum sampai saat ini, itu bukti penyertaan Tuhan. Kalau kita menghargai penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai kita. Kalau orang tidak suka menghargai penyertaan Tuhan, manusia saja kesel. Tapi kalau kita menghargai, Tuhan senang. Wah, ini orang tahu berterima kasih. Makanya di dalam Alkitab, Tuhan sangat suka kepada orang yang mengucap syukur. Apa sih mengucap syukur? Berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih buat hari yang baru, berterima kasih buat kesehatan, berterima kasih buat pekerjaan, berterima kasih buat istri, buat anak-anak. Wow, banyak sekali. Jangan kita pikir, wah, masa Tuhan sampai kepada yang mendetail, Tuhan sampai tahu, Tuhan sampai perhatian. Sampai ke hal yang mendetail sekalipun. Itu Tuhan Maha Kuasa. Logika kita tidak mampu mencernanya. Dan saya alami, saudara. Hal-hal yang kelihatan seperti kecil, seperti sepele. Tapi saya sadar, wow, ini penyertaan Tuhan. Ya, hal yang kecil saja. Yang orang mungkin anggap tidak apa-apa. Tapi saya artikan itu semua. Wow, ini bukti dari penyertaan dari Tuhan. Dari segala aspek dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Namakan dia Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Dan dia adalah hidup kekal sampai selama-lamanya. Kalau orang mungkin menyebutkan nabi, agama lain menyebutkan nabi, ya oke lah, mungkin mereka punya pendapat seperti itu. Tapi tidak ada nabi lalu mati, bangkit hari yang ketiga, lalu naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu nantinya akan datang pada kalian kedua. Tidak ada.
Nabi dicari dimanapun, tidak ada. Sehingga orang berkata, guru boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, juru selamat cuma ada satu. Siapa? Tuhan Yesus. Kita lihat sekarang saudara, Bani Kedar, Nebayot, Midian, berbondong-bondong sekarang. Saya kagum kaget melihat mereka. Wow, berani sekali mereka menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat Immanuel itu. Mereka tidak takut diancam, diusir, dikucilkan, mau dibunuh sekali, tidak takut. Saya sendiri agak masih mikir-mikir, khotbah harus jangan menyinggung. Kalau mereka, kenapa? Mereka sudah tahu tidak ada juru selamat yang seperti Yesus. Tidak ada. Dia Immanuel yang selalu menyertai umat-umatnya. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya ingat, saya dari tamat Beji tahun 1977 ditugaskan di Sumatera Selatan. Saya tidak tahu seperti apa Sumatera Selatan. Jakarta saya naik bus sampai turun di Merak. Tanya-tanya bagaimana sampai di tempat tugas saya. Ya, banyak yang tidak tahu. Tapi ya sudah. Lalu ada seorang yang berkata, mau kemana? Oh saya mau ke sini, Prabu Muli waktu itu. Oh naik saja di sini. Dia beli helm di Jakarta, tujuannya bawa ke Bengkulu. Lalu bayar berapa? Segini-segini, oke. Tapi Bapak nanti akan diturunkan di sini, di Tanjung Enim atau Muara Enim. Wah saya juga nggak tahu. Baru Bapak nanti pindah naik mobil untuk pergi ke Prabu Muli. Ya saya iya saja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Setelah sudah lewat 2 jam dari pelabuhan masuk, seharusnya belok kiri, sopir terus aja jalan Pertamina. Cerita pendeknya sudah nyasar. Mau balik tidak bisa. Udah malam jam 2, jam 3, jam 4. Lewat di hutan. Sudah menjelang hampir jam 7. Ditanya jam 8 kepada orang yang lewat. Pak ini jalan ini kalau lurus kemana? Oh nanti mentok. Dapat jalan raya. Jalan raya kemana? Ke Tanjung Enim. Lalu ke kanan ke Prabu Muli di tempat tugas saya. Lalu jalan. Betul. Mungkin ada 1 jam lebih lagi dapat jalan raya. Sopir bilang begini, kalau kita ke Tanjung Enim, Muara Enim, solar habis. Yang dekat di mana? Prabu Muli. Mungkin setengah jam. Berangkatlah ke sopir, ambil solar. Saya takjub. Saya tidak tahu seperti apa tempat itu. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Saya sampai berhenti di pom bensin. Saya cuma tanya 1 orang. Di mana tempat ini? Oh itu Pak, naik becak saja. Sampai. Itu penyertaan dari Tuhan. Banyak sekali. Banyak sekali kesaksian. Mendetail sekalipun. Jadi saudara-saudara, kalau betul-betul kita jangan takut. Berharap sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Menakutkan mungkin tahun ini. Membuat kita stres. Membuat kita bisa depresi, putus asa. Jangan. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah. Dia tidak membiarkan saya dan saudara. Sehebat apapun yang kita hadapi tantangan ujian.
Asalkan kita terus percaya sama Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Terus andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tahun 2025 ini paranormal sekarang. Oh, laris. Meramal, tukang ramal lagi laris. Mereka dapat banyak uang. Banyak orang yang datang meramal bagaimana tahun 2025. Meramal usaha mereka, bisnis mereka, kedudukan mereka, jabatan mereka. Wow, ini peramal lagi laris, saudara-saudara. Karena orang ingin tahu bagaimana hidup ke depannya. Tapi banyak juga yang kecewa. Karena apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Tapi yang pasti kita punya Tuhan. Kita punya Immanuel. Allah beserta dengan saya dan saudara. Tidak usah kita takut. Tidak usah kita bimbang. Karena kita tahu yang menyertai kita. Saya ingat di dalam Bilangan 14. Ini Kaleb dan Yosua berkata kepada bangsa Israel. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tapi yang menyertai kita Allah yang perkasa. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Dan pasti kita akan menang. Itu yang terjadi. Nah saudara, mari pada tahun 2025 ini, minggu yang pertama kita punya tekad. Aku tidak takut sebab aku yakin Tuhan beserta dengan saya. Tuhan tidak lihat siapakah saya. Yang penting saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita akan lihat pembelaan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan. Penyertaan daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku, haleluya. Oh, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus memegangku dengan tangan kanan, haleluya, amin. Oh Yesus mengampuniku, amin. Oh kemenangan. Haleluya, dengan tangan kanan. Oh Yesus memberiku kemenangan. Katakan, aku tidak takut. Amin, haleluya. Tidak takut, amin. Oh, sebab Kau besertaku, haleluya. Kau tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, haleluya, amin. Engkau
menolongku, haleluya. Kau waktu karanku, Yesus Tuhan, Yesus pemegangku, haleluya. Oh Yesus Bapa, Dia pegang tangan kehidupan saya dan saudara. Oh haleluya, Dia Allah Immanuel, haleluya. Oh amin, haleluya. Oh Dia akan memberikan kita kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Di Bapak berdoa, haleluya. Yesus Bapa, oh izinkan tanganmu Dia pegang, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh amin. Oh Yesus memberiku. Sekali lagi, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Oh Yesus Bapa, jangan takut. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tidak pernah berubah dulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Dialah yang menyertai saya dan saudara. Haleluya. Amin. Oh kemenangan. Ori amin. Oh Yesus Bapa, aku dengan tangan kananmu, haleluya. Oh Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, haleluya. Oh Yesus memberiku kemenangan. Oh kemenangan, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya, 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 segala puji dan syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur selalu ya Bapa, karena kasih dan anugerah daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami boleh ada hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh ada untuk memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Mempersembahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tak berdaya tanpa-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena kasih penyertaan Tuhan saja kami boleh dikuatkan hingga sampai saat ini. Kami mengucap syukur Bapa. Jangan biarkan kami bimbang, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh lebih semakin kuat dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Semakin melekat kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Yesus Tuhan, pokok anggur kehidupan kami. Kami ranting-rantingnya yang melekat kepada-Mu ya Bapa. Kami boleh berbuah karena kasih anugerah daripada Tuhan. Kami boleh ada ini semua Tuhan karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami semua ya Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kalau sebentar
kami hendak memberikan persembahan. Tuhan, tilik tangan-tangan kami ya Tuhan, dengan Tuhan Yesus balas dengan firman-Mu. Tuhan, dengan janji-Mu ya Tuhan, karena kasih Tuhan saja kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.